Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham yang di request. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat ASII, kelima Auto, keenam IMAS, ketujuh IMJS, ke-8 ASA, ke-9 LC, dan terakhir Laju. Langsung saja ke saham pertama. Ada SMGR yang ditutup di harga 7.425, terkoreksi 1,32%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya SMGR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR masih bagus. Sudut kemiringan EMA 20-nya juga masih sekitaran 30-40 derajat. Kondisi seperti ini mestinya mantul dari 7.400 ini mentok ya. Kalau saya lihat 7.300 itu aja. Ya, hari ini semestinya ada pantulan dan kembali rebound. Ya, karena dia itu berhasil membentuk pola cup and handle dan berhasil break, dan ini swing low-nya. Kemungkinan besar mantul. Kalau dilihat support kuatnya EMA 200 di sekitaran 7.000. Dari harga sekarang, kalaupun harus cut loss sekitar 6% itu masih ideal. 6,5% pun masih ideal. Targetnya hampir sama, 7.805,19% sangat mungkin. Kalau mantul itu terdekatnya dan menutup gapnya ini di 8.265. Ya, lumayan risk reward 1/2. Ya, ini kemungkinan besar swing low kalau dilihat dari candle weekly-nya. Koreksinya juga volume kecil dan ya membentuk candle inside bar, harusnya masih oke nih. Buruk-buruknya 7.000, tapi kemungkinan besar 7.300 sudah mantul. Ya, kalaupun koreksi besok Senin itu mantul langsung. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Kalau lihat saya sih arah SMGR masih akan ke atas, apalagi harga batu bara yang terus turun sekarang ada di 200-an ya. Jadi ya masih oke menurut saya untuk SMGR. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 11.000, terkoreksi 3,5%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya INTP sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP koreksi wajar karena sudah dipucuk 11.800 dan ditembus. Kondisi seperti ini dia akan mengarah ke 10.400, 10.600 itu ke neckline-nya ini. Dan peluang besar paling loh ya, kalaupun koreksi lagi 1-2 candle itu nutup gapnya aja 10.600 itu udah mantul. Jadi potensi maksimal koreksinya kalau memang dia mau masih uptrend itu maksimal 4%, 5% lagi koreksi dah mantul lagi. Kemungkinan juga dia membentuk swing low-nya aja, habis itu mantul lagi. Buruk-buruknya konsolidasi kalau nggak bisa reversal menembus 12.000-nya di area ini. Konsolidasinya lumayan ditektokin dari 10.600 sampai 11.600 tuh dapatlah 5-8%. Ini konfirmasi nih, dia break. Cuman ya itu koreksi dulu lah 1-2 candle lagi, habis itu mantul. Peluang besar INTP mantul di 10.500, 10.600. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksinya volume kecil. Kalaupun lanjut koreksi nggak masalah. Harusnya arahnya masih ke atas untuk INTP. Kalau ditarik tren dari semenjak Oktober 2021 itu tren downtrend sudah dipatahkan dan ya paling membentuk swing low-nya aja, habis itu mantul lagi ke atas. Arahnya ke atas nih. Konfirmasi menurut saya ini udah confirm uptrend, tapi ya pelan-pelan prosesnya. Ada prosesnya lah dia naik. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 414, menguat 1,47%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SMBR kondisi seperti ini ya membentuk swing low-nya aja paling mentok ya. Retest 400. Di situ ada EMA 20-nya, EMA 60 juga garis kuning. Itu swing low dan siap-siap naik lagi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil masih oke juga. Paling ya kalau nggak lanjut uptrend konsolidasi dulu. Range-nya itu 400 sampai 424. Itu range konsolidasi lumayan 6%-an ya kalau berminat. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kelihatannya masih bagus konsolidasinya, yang penting jangan turun dari 400. Itu harus dijaga. Kalau Bapak Ibu dapat harga di 400 sampai 414 ya, itu area entry-nya ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASII yang ditutup di harga 5.675, terkoreksi 0,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya ASII di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII lagi berjuang untuk naik nih. Sayangnya dia tuh minggu ini sudah membentuk lower high di 5.800, tapi tetap mempertahankan supportnya 5.600 yang dijaganya. Ya kalau mau bagus dengan kondisi seperti ini, Senin Selasa harus tembus 5.800 itu titik aman pertamanya ya.
Untuk ASCI kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk ASCI juga koreksi volume kecil dan doji ya. Jadi ada potensi untuk technical rebound minggu depan. Semoga aja technical rebound-nya itu sampai 6.000. Bagus tuh kalau bisa tembus 6.000 seminggu ke depan tuh, siap-siap mencoba kembali akan uptrend untuk ASCI. Seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 1.415 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk auto juga rebound, trend downtrendnya sudah dipatahkan lagi ya. Dari semenjak 5 Januari tahun ini trend downtrend dipatahkan dan cukup bagus juga tuh 1.400 ditembus. Ini area ini ya. Ya ini di area resisten. Kelihatan volume meningkat. Harusnya ini valid break. Kalaupun turun menurut saya sih nggak jauh-jauh banget lah. Cuman harga sekarang memang harga sudah agak tinggi ya. Cut loss-nya di bawah 1.350. Out aja dari itu untuk auto. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, untuk auto bagus, volume meningkat. Setelah 5 minggu koreksi dikonfirmasi dengan volume besar. Harusnya kalau melihat dari time frame weekly-nya, ini konfirmasi swing low. Minggu depan digas lagi ke atas. Targetnya masih sama 1.500, 1.600. Ini peluang besar konfirmasi swing low ya. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.005 menguat 0,5%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IMAS juga bagus. Sayangnya kendalnya doji hari ini, tapi sudah menembus resisten 1000. Itu resisten psikologisnya angka genap. Kalau ditarik trennya seperti ini, ya semoga aja dijaga ya. Toleransinya 960, jebol itu jelek. Kalau dilihat dari EMA 20 sudah cross ke atas, sudut kemiringannya 45 derajat. EMA 200 di bawah, arusnya oke nih. IMAS arahnya tetap akan ke atas. Cuman harga sekarang kurang ideal ya. Siapa tahu dikasih koreksi hari Senin Selasa itu di 980 sampai 950 itu spek buy bisa tuh. Buy on support, buy on weakness. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Kondisi seperti ini semestinya memang 1050 itu tembus itu uptrend, tapi toleransinya 950 ini harus dijaga. Untuk IMAS juga ini awal, kalau dia tembus 1050 tuh baru tanjakan pertama untuk mencoba kembali uptrend untuk IMAS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 316 menguat 2,59%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, IMJS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS juga bagus, tapi sayangnya dia gagal menembus atau bertahan di atas 320. Itu resisten konsolidasinya yang harus dikonfirmasi break kalau mau awal pertama uptrendnya. Jadi kalau Senin dia tembus 320 tutup di atas itu, siap-siap uptrend. Dia mematahkan trend downtrendnya hari ini. Ya, trend downtrend semenjak November 2022, dan itu ada pola important shoulder seperti ini. Confirm break nih 320 tembus minggu depan, siap-siap gas awal pertama, apalagi volume meningkat ya, bagus nih. Sayangnya mungkin tadi ada yang profit taking ya karena udah di puncak, jadi sinyal bagus lah untuk grup Indomobil ya. IMJS IMAS juga arahnya ke atas. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Untuk IMJS, mestinya IMJS tuh bertahan di atas 300. Buruk-buruknya kalaupun koreksi dulu, konsolidasi 300 harus dijaga untuk IMJS. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 970, terkoreksi 3%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya ASA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ASA koreksi juga nggak masalah. Kondisi seperti ini, ya dia kepentok resisten kuatnya 1000 dan gagal. Kalaupun koreksi kondisi seperti ini ya apa 80 itulah, 890 ya, cukup dalam juga ya. Kayak EMA 20-nya nih. 980 tuh harus dijaga. Jadi kalau dia koreksi dulu ya itu kesempatan beli untuk ASA. Seperti itu untuk ASA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, candle rejection. Setelah candle koreksi minggu kemarin, minggu ini hijau dan tutupannya cukup bagus. Ya kita lihat Senin tembus nggak 1000 ya. Kalau tembus siap-siap mencoba kembali uptrend untuk ASA. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 116. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya SLC, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SLC juga masih oke nih. Kalaupun koreksi menurut saya 110
akan dijaga. Jadi koreksi satu candle lagi itu nggak masalah, malah kesempatan buy on weakness di 110. Stop loss saja kalau jebol itu, jebol EMA 20-nya ini kan. Ini sudut kemiringan EMA 20 juga sudah mengarah ke atas nih, sinyal-sinyal kuat uptrendnya seharusnya ya. Tapi ya itu, dia hari ini gagal menembus 120-nya, jadi ada peluang koreksi dulu ke 110 itu baru konsolidasi dan mencoba kembali menembus 120-nya untuk ASLC. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, oke, volume juga oke. Semestinya minggu depan tuh, kalaupun koreksi, peluang besar mantul di 110. Ada peluang besar minggu depan tembus lagi 120-nya ya untuk ASLC. Seperti itu untuk ASLC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Laju yang hari ini ditutup menguat 15,05% ke harga 214. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, Laju ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Laju juga bagus. Sudah kembali ke atas level psikologisnya 200 perubahan beraksi harga. Kalau benar ini swing low, mestinya minggu depan digas lagi, nggak akan turun lagi dari 200 ya kalau ini benar swing low. Untuk Laju kalau dilihat kondisi seperti ini harusnya bagus. Pokoknya Laju itu kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di pucuk hari ini 200 harus dijaga, jebol itu tinggalin aja, berarti dia gagal mempertahankan level psikologis perubahan praksi harga ya. Targetnya kemana kalau Laju ini swing low terkonfirmasi terdekat 240 260 itu arah Laju. Seperti itu untuk Laju juga ada saya rekomendasikan di grup scalping. Kemarin ambil di ARB naik 3-5% itu dibungkus. Hari ini walaupun nggak sampai ARB tapi nekat beli di bawah juga, cuman ya itu di grup scalping itu mereka tahu teknik entry dan exitnya ya, beda dengan grup rekomendasi swing. Jadi Laju itu nggak masuk dalam rekomendasi swing. Swing Laju itu waktu di Februari tanggal 1 lagi di 127 130 ini rekomendasi swing. Nah di atas ini udah main tektok aja, scalping dapat 3-6% sehari udah bungkus. Tapi hari ini keberuntungan dia itu nggak gangguin psikologis, terus naik, itu bagus, bisa di hold. Seperti itu ya. Kalau tertarik untuk belajar scalping bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih aja kelas scalping, nanti saya infokan kalau buka lagi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.